kita bersama-sama di tempat ini, semuanya sehat, semuanya diberkati, semuanya bahagia, khususnya bagi keluarga calon mempelai, Alan Setiawan dan Marcelin Eka Putri Setiabudi yang sesaat lagi akan menerima pemberkatan pernikahan kudus oleh Tuhan yang akan diberkati melalui Bapak Pendeta Obaja Tanto Setiawan. Kita akan menyiapkan hati untuk masuk dalam ibadah yang penuh anugerah Tuhan. Saya undang seluruh tamu undangan untuk bersama-sama menyembah Tuhan, mendukung doa bersama-sama untuk kedua mempelai memasuki kehidupan yang baru penuh dengan anugerah Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kita menanti calon mempelai pria Alan Setiawan, putra dari Bapak Agus Sukarelawan dan Ibu Heni Setiawati akan memasuki ruangan prosesi pemberkatan nikah. Setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus
untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu semuanya. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Syukur bagimu Tuhan. Syukur bagimu. Syukur bagimu, oh. Syukur bagimu. Terpujilah Tuhan dengan segala kebaikannya. Alan Setiawan dan Marcelin Eka Putri Setiabudi yang bersiap penuh dengan sukacita dan kebahagiaan bersama dengan seluruh keluarga besar Papa Mama akan menerima pemberkatan kudus. Semua karena kebaikan Tuhan, semua karena anugerah Tuhan. I love you, Lord, for your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From the moment that I wake up
Itu yang kami ketahui dan itu yang kami akui Tuhan. Kebaikan-Mu melampaui segala-galanya. Bahkan hari ini kami boleh melihat juga kebaikan-Mu dinyatakan kepada mempelai berdua dan kedua orang tuanya. Kami boleh melihat anugerah Tuhan, kebaikan Tuhan. Karena mereka dipertemukan bersama-sama untuk membangun satu bahtera rumah tangga yang indah, yang baik, yang penuh dengan kebaikan Tuhan. Tuhan, kami juga rindu mendengar sabda dan firman-Mu sebelum kami lakukan peneguhan pemberkatan nikah. Supaya firman-Mu menerangi setiap kami semuanya. Terlebih lagi mempelai berdua bisa sungguh-sungguh berjalan dan mengalami kebaikan. Kebaik Tuhan yang melimpah. Dalam nama, di atas segala nama, nama-Mu Tuhan Yesus Kristus. Kami panjatkan doa dan sekali lagi kami serahkan dalam pengurapan-Mu Roh Kudus. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan duduk saudara semuanya. Ya, selamat bagi mempelai berdua. Ya, Tuhan berkati kalian semua. Dua orang tua juga diberkati Tuhan. Kita semua yang ada di sini ya, selamat diberkati Tuhan. Saya terkesan tadi mempelai berdua masuk langsung nyanyi. Terima kasih Yesus, terima kasih. Ya, karena kebaikan Tuhan. Lalu WL juga nyanyikan kebaikan Tuhan, kebaikan Tuhan. Ya, saya bersyukur karena memang Tuhan itu baik, saudara. Dia hanya memiliki kebaikan yang dilimpahkan. Saya percaya hari ini boleh merasakan kebaikan Tuhan. Saudara, ini juga bulan-bulan Natal. Nanti Sabtu, Minggu, Senin kita sudah merayakan Natal di gereja kita, saudara. Iya, kalau saudara bisa datang, saya undang datang. Pasti luar biasa sekali. Ada anugerah Tuhan, ada kebaikan-kebaikan Tuhan dicurahkan dalam kehidupan kita. Ya, 3 hari itu khotbahnya beda-beda seri, saudara. Ke-1, ke-2, ke-3. Sabtu, Jumat, lalu Senin. Lah, hari ini saya juga akan menyampaikan firman Tuhan. Ada kaitannya dengan Natal, saudara. Yaitu kisah tentang Maria dan Yusuf yang dipilih oleh Tuhan mengandung dan melahirkan juru selamat bagi manusia. Mengapa mereka itu dipilih oleh Tuhan sebagai pasangan yang berkenan di hatinya Tuhan untuk mengandung dan melahirkan juru selamat bagi manusia? Orang dipilih itu pasti ada sebabnya. Kalau kita cari siapapun, cari karyawan lah, cari apapun, apalagi cari pasangan hidup, ada enggak sebabnya? Aku milih karena ini. Biasanya ada atau saudara yang wadah bagus hidupnya, kan enggak mau juga. Ya, ini kita akan baca mengapa mereka dipilih, saudara. Saya bacakan kisahnya dulu, Matius 1 ayat 18 sampai 25. Kelahiran Yesus Kristus ada seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki dan engkau akan namai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Ya, sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anaknya laki-laki dan Yusuf menamai dia Yesus. Ini kisah saudara tentang ya Maria ya, dan Yusuf dipilih untuk ya melahirkan sang juru selamat. Lah, sekali lagi mengapa mereka dipilih? Sampai malaikat berkata, engkau mendapat kasih karunia dari Allah. Kasih karunia itu bukan karena
kita, tapi kemurahan Tuhan. Orang Katolik berkata Maria adalah wanita yang paling beruntung, paling dapat kasih karena dipilih untuk melahirkan Sang Juru Selamat. Saudara, ada beberapa kita akan pelajari. Yang pertama, mereka adalah pasangan yang menjaga kesucian hidup. Pasangan yang suka menjaga kesucian. Ya, apa saudara? Pasangan yang apa? Mempelai berdua yang suka menjaga kesucian. Dikatakan ayat 18, kelahiran Yesus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Ya, saudara, ada aturan firman Tuhan, tidak boleh melakukan hubungan seks, hubungan suami istri sebelum menikah, saudara. Dan ternyata mereka pasangan yang jaga kekudusan, jaga sesuai firman Tuhan, tidak mau melanggar, tidak mau berbuat dosa, saudara. Jadi mereka pasangan yang suka apa? Menjaga kesucian. Kenapa mereka dipilih? Yang pertama, mereka suka menjaga kesucian. Karena Tuhan adalah suci. Allah itu suci. Dia nggak mungkin tinggal di tempat yang cemar, yang tidak suci. Dia hanya bisa tinggal di tempat yang menjaga kesucian. Dikandung oleh Maria yang menjaga kesucian. Sama kalau kita menjadi orang yang disukai Tuhan, Tuhan suka datang dalam hidup kita. Tuhan suka datang di rumah tangga kita, pernikahan kita. Tuhan suka datang di seluruh kehidupan, pekerjaan. Jadilah orang-orang yang suka menjaga kesucian. Itu yang pertama. Orang yang suka menjaga kesucian, saudara harus tangkap juga, bukan berarti orang itu tidak pernah berbuat dosa. Tuhan berkata, semua orang sudah berbuat dosa. Hanya Tuhan sendiri yang tidak berbuat dosa. Dia lahir jadi manusia, menggantikan kita manusia. Dia yang dihukum, dia menggantikan kita, sehingga kita yang berdosa bisa dapat pengampunan, bisa dapat keselamatan. Kalau orang berdosa sama-sama mau dihukumnya, gantikan nggak bisa. Narapidana diganti narapidana nggak bisa. Tuhan yang tidak berbuat dosa. Jadi orang yang suka menjaga kesucian, sekali lagi bukan berarti tidak pernah berbuat dosa. Semua pernah. Mempelai pernah enggak? Pernah ya. Orang tua pernah enggak? Pernah. Saya pendeta ya pernah. Semua nggak ada yang tidak pernah. Tapi adalah orang yang berusaha menjauhi dosa. Berusaha menjauhi. Tapi kalau sampai terjatuh dalam dosa, cepat-cepat sadar, cepat-cepat mengaku pada Tuhan, cepat-cepat berjanji tinggalkan dosa. Hidupnya diperbaiki lagi. Lah, itu orang yang suka menjaga kekudusan. Contoh ya, saudara punya teman naik mobil gitu atau sepeda motor. Wah, mobilnya bersih ya, kincing-kincing gitu saudara. Bukan berarti mobil itu nggak pernah kena kotoran. Dia dipakai pasti ya kena juga. Tapi begitu pulang dibersihin. Begitu kotor dibersihin. Itu namanya kita sudah bilang, wah mobilnya bersih. Saudara, sama kita juga seperti itu. Jadi kalau rindu, Tuhan datang dalam hidup kita. Tuhan berkenan, Tuhan berkarya. Jadi orang yang suka menjaga kesucian, jauhi, berusaha tolak dosa. Kalau sampai jatuh, ada saudara saat ini sedang jatuh dalam dosa, ya cepat bertobat, ngakui pada Tuhan, minta ampun, janji tinggalkan dosa, diperbaiki. Mempelai berdua ya sama saja. Saya nggak tahu ya sudah melakukan hubungan apa enggak, saya nggak tahu saudara. Iya karena aja. Tapi intinya kalau sampai pun cepat bertobat, minta ampun pada Tuhan, mulai sekarang bangun keluarga dalam kekudusan, dalam kesucian. Jangan ada yang selingkuh, jangan ada yang hidup dalam dosa, dalam keluarga apapun, dosa apapun, sehingga menjadi keluarga yang dikuduskan, keluarga yang disukai Tuhan dan Tuhan juga datang. Ya, itu anugerah. Jadi keluarga yang suka menjaga kekudusan untuk kita semua, saudara, bukan hanya mempelai, setiap kita. Ya, kalau kita berusaha terus hidup dalam kesucian, Tuhan itu suka. Yang kedua, tulus hati. Saudara, yang kedua apa saudara? Tulus hati. Artinya tulus apa? Jujur. Ya,
nggak ada tujuan yang tersembunyi. Kalau bahasa orang sini katanya tidak ada udang di balik rempeyek gitu saudara. Ayo api ya tulus saudara. Ya kalau kita menjadi orang yang tulus Tuhan suka. Di sini katakan ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati. Nah mereka dipilih karena mereka pasangan yang tulus hati saudara. Itu penting sekali. Kita cari apapun, siapapun pasti yang tulus. Misalnya ya cari karyawan, cari pembantu pinter, cekatan. Tapi ini licik, ini suka nyolong, suka ngapusi, mau enggak? Enggak mau dah. Apalagi pasangan hidup, betul enggak? Wah ini tampan, ini cantik tapi enggak tulus. Pasti enggak mau. Cari siapapun, cari yang tulus. Cari langganan yang tulus. Cari pimpinan yang tulus saudara. Jadi yang kedua adalah tulus hati. Sehingga ya akan jadi baik. Nanti perjalanannya karena memang tulus. Nanti dalam pemberkatan nikah ada. Ya harus mengasihi dengan kasih yang murni. Kasih yang tulus. Sungguh-sungguh ingin mengambil. Ya jadi suami, jadi istrinya. Karena cinta bukan karena hal yang lain. Tulus ya ingin mencintai. Tulus saudara. Ya ingin membangun rumah tangga bahagia bersama-sama. 2 Timotius 1 ayat 5. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus ikhlas. Yaitu iman yang pertama hidup dalam nenekmu Lois. Dan di dalam ibumu Eunike. Dan yang aku yakini hidup juga dalam kamu. Timotius dipilih oleh Tuhan. Dipilih oleh Paulus. Menjadi anak rohaninya Paulus. Dipilih oleh Tuhan mengembalakan jemaat di Yerusalem. Diberkati oleh Tuhan karena tulus hati. Ya saja kita semua juga sama. Tulus. Ya ingin mencintai pasangan kita. Satu dengan lain. Tulus. Ingin membangun keluarga kita. Berjuang untuk keluarga kita dengan baik. Ya hati yang tulus saudara. Maka ya itu anugerah. Yang ketiga. Tidak suka mencemarkan atau menjelek-jelekkan orang lain. Saudara, sekali lagi yang pertama tadi kesucian, yang kedua tulus, yang ketiga apa? Tidak suka menjelek-jelekkan. Saudara, ayat 19 karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Jadi jangan jadi pasangan ya seseorang yang suka menjelek-jelekkan orang gitu. Kalau kita suka menjelek-jelekkan orang, siapapun juga gak suka. Kalau saudara punya teman di luar baik-baik, di depan baik-baik, di belakang jelek-jelekin, suka enggak dengan orang? Gak suka. Betul? Iya. Siapapun lah, pasangan juga sama loh. Kalau enggak hati-hati suami istri bisa loh. Di belakang jelek-jelekan bisa enggak? Bisa saudara. Kalau sudah bertengkar sakit hati gitu. Wah ketemu orang, ketemu temannya. Saudara, wah ini suamiku gini, ini istriku gini-gini macam-macam. Saudara, lah jangan sampai suka jelek-jelekan satu dengan yang lain. Kasih itu menutupi. Betul enggak? Ya, kalau kita jelek-jelekan saudara, Tuhan itu enggak suka. Tuhan itu maha tahu. Ya di depan pasangan kita baik. Belakang kalau kita sampai enggak baik. Tuhan itu tahu. Tuhan tidak suka dengan orang yang suka menjelek-jelekan. Kita gereja kita pernah dijelek-jelekan apa enggak? Ini pelayan Tuhan tahu. Saya menanda. Nah, Tuhan itu maha tahu. Jangan jadi orang yang suka jelek-jelekan siapapun. Kalau di gereja kita tidak boleh ya jelek-jelekan pemerintah, jelek-jelekan gereja lain, jelek-jelekan agama lain, jelek-jelekan siapapun di gereja kita enggak boleh. Saudara, iya nggak boleh karena itu sifat yang tidak baik, saudara. Jangan jadi suka jelekan. Orang tua dengan anak harus hati-hati. Kadang-kadang orang tua dan anak hubungannya nggak bagus karena tanpa sadar bisa jelek-jelekan. Misalnya ya ibunya di rumah ada temennya gitu, saudara. Datang ya pas ngobrol-ngobrol anaknya pulang. Lalu temannya bilang, itu siapa? Anakmu? Ya anakku itu. Wah bagus ya, pandai ya. Pasti anak luar biasa ya kamu ya. Ibunya nyeletuk, bagus apa, pandai apa. Nek disuruh
badi. Itu saudara. Misalnya gitu saja saudara. Itu saja anaknya sakit hati loh. Betul nggak? Hubungan ibu dan anak bisa jauh. Jangan jelek-jelek itu nyakiti orang. Misalnya satu lagi ya. Ini enggak apa ya. Contohnya pas ibu terus ya. Jalan-jalan di mall. Saudara ya. Di mall mana lah Solo. Ketemu pendeta. Lalu istrinya ngomong, Pak pendeta doakan suamiku. Sukanya judi terus gitu saudara. Wah doakan ya suamiku. Sukanya judi. Kelihatannya bagus loh. Pak pendeta doakan suamiku. Tapi yang jadi suami seneng atau senep? Senep. Kamu jelek-jelekan aku ya. Di depan pendetamu ya. Jangan harap aku mau ke gereja. Malah gitu. Betul gak? Malu dijelek-jelekan. Kadang-kadang tidak sadar. Kita itu bisa jelek-jelekan orang. Hari ini belajar. Jangan suka menjelekkan orang. Suka menghibur. Suka membangun. Satu dengan lain. Amin saudara. Itu nanti disukai oleh Tuhan. Suka jelek-jelekan kita sudah kelihatan jelek. Suka jelek-jelekan pasti banyak orang gak suka. Ya, jadi jangan suka jelekan. Yusuf gak bisa terima. Mosok tunangannya belum melakukan hubungan suami istri kok mengandung. Katanya dari Roh Kudus. Dia gak bisa terima. Tapi sekalipun dia gak bisa terima. Dia tetap tidak mau menjelek-jelekan di muka. Gak mau menurut dia. Gak mungkin. Ini macam gak mau dia. Dia diam. Dia tutup mulut. Dia bawa pada Tuhan. Nah, itu luar biasa. Yang keempat, ya, suka mempertimbangkan dahulu, tidak bertindak tergesa-gesa. Dalam kehidupan, saudara, kadang-kadang spontan atau tidak kita kadang-kadang bisa gejolak marah gitu, saudara. Pernah ngalami enggak? Siapa yang enggak pernah ngalami? Wah, tiba-tiba emosi. Siapa yang pernah ngalami? Karena satu wah tiba-tiba mau marah gitu, emosi. Pernah enggak? Enggak ada yang angkat tangan ya. Siapa yang golput angkat tangan? Loh, dua-dua. Ini depan saja. Pernah enggak suami istri tiba-tiba emosi? Pernah enggak? Nah, yang lain pernah enggak saudara? Pernah. Semua orang pernah. Kadang-kadang ya situasi terjadi. Kita sedang tegang, kita sedang sibuk, ada nyeloneh ini. Kadang-kadang kita bisa mudah marah. Betul enggak saudara? Kita sedang takut orang ngomong sesuatu. Kadang-kadang kita bisa mudah marah. Dan repotnya biasanya yang membuat kita mudah emosi. Itu malah orang dalam sendiri. Dengan orang lain kadang-kadang bisa sabar. Tapi dengan pasangannya sendiri, dengan anak. Itu kadang-kadang malah mudah lepas kontrol. Ya gitu tau biasa hidup kan gitu. Tapi sekali lagi. Jangan mudah emosi ambil keputusan. Dipertimbangkan. Diteduhkan lebih dulu saudara. Semua bisa saudara. Ya di dalam satu keadaan ya ada itu jangan cepat ya meledak emosi. Jujur ya saudara, saya saja pendeta sama. Tadi saya sedang sibuk juga termasuk ini sedang mempersiapkan. Saudara, tiba-tiba istri saya datang. Itu loh katanya dia gini. Saya tiba-tiba tanpa sadar. Sudah diam gitu loh. Saya ini siapa? Semua itu bisa gitu kadang-kadang. Tapi setelah saya sadar, saya deketin maaf ya. Tadi saya ya keras karena saya itu sedang waktunya ya perlu cepet-cepet ini. Kadang-kadang. Tapi sekali lagi ya bukan hanya itu. Saat emosi, dengar ya ini penting. Jangan ambil keputusan. Saat emosi, jangan ambil keputusan. Pada umumnya saat emosi kalau kita ambil keputusan, keputusannya salah. Dasarnya emosi. Bukan dipikir dengan baik. Bukan didoakan dengan baik. Dasar emosi itu biasanya keputusan salah. Yang paling banyak misalnya cerai. Misalnya gitu. Sedang emosi orang bisa cerai. Tapi sudah cerai sungguh nyesal. Kok ya gitu aja loh. Aku sampai teriak cerai. Kok ya gitu saja loh. Sampai cerai sungguh-sungguh. Kok ya hanya itu saja loh. Sampai rusak semua. Ya. Jadi hati-hati ya, jangan mudah emosi, jangan mudah ambil keputusan tergesa-gesa karena kebanyakan salah. Saudara lihat ya, Yusuf nggak bisa terima pacarnya, bukan pacaran, tunangan. Zaman itu tunangannya seperti sekarang itu sudah tukar cincin.
Kalau ada orang sudah tukar cincin, mereka tidak melakukan hubungan seks, lalu yang wanita hamil gimana? Yusuf itu apa bisa percaya? Sulit. Secara manusia itu memang gak bisa percaya. Ya bisa marah, bisa emosi. Tapi dengar, kalau Yusuf langsung ambil keputusan saat emosi, sudah putus. Misalnya ya, Yusuf kehilangan rencana Tuhan. Pasangan yang dipilih Tuhan. Untuk mengandung dan melahirkan Mesias. Kalau tadi buru-buru ambil keputusan saat emosi. Keputusan yang salah, kehilangan kasih karunia. Jadi jangan mudah emosi. Ada satu yang saya terus tertawa kalau ingat, saya rasa saya tidak lagi. Satu kali ada seorang anak waktu ayahnya pulang kerja, dia cuma papi ini rapot. Papinya ngomong apa ini rapotnya dia gitu saudara. Lalu diambil rapotnya, dibuka, merah semua. Marah, kamu gimana? Aku sudah sekolahkan, biayanya berapa? Aku les, cari guru yang bagus. Kok nilainya merah semua guru? Dimarahin. Anaknya mau ngomong, sudah gak usah ngomong. Ini sudah bukti, banting saudara rapotnya. Wah mungkin besok gak boleh ini, besok gini. Kalau aku gak mau lagi sekolah. Kamu ini anak gimana? Sudah dibiayai. Marah terus. Sampai marahnya selesai. Anaknya di bawah ambil rapotnya. Terus ngomong apa? Yang pernah dengar. Papi, ini rapotnya papi. Bukan rapotku lah. Tiwas marah. Kamu anak ini. Rapotnya dia sendiri. Kadang-kadang kita cepat emosi itu bisa mudah salah loh. Dan kadang malu. Itu masih untung kalau tadi sampai putus. Wah sayang sekali saudara. Lalu yang kelima, suka minta petunjuk Tuhan. Segera ya dikatakan Yusuf itu minta petunjuk pada Tuhan. Ketika ayat 20, tetapi ketika ia mempertimbangkan maksudnya itu, malaikat Tuhan nampak padanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf, anak Daud, jangan kamu takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan kau akan namai dia Yesus. Karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosanya. Hal itu terjadi supaya genaplah firman Tuhan oleh Nabi. Karena dia cari petunjuk dari Tuhan. Hanya diberi petunjuk dari Tuhan. Malaikat disuruh datang. Yusuf, jangan ragu. Jangan takut ambil Maria. Karena sungguh-sungguh dia mengandung bukan karena pria. Tapi karena Tuhan. Dia akan melahirkan sang juru selamat. Cari petunjuk penting. Tapi juga harus hati-hati. Di dunia itu ada petunjuk yang baik. Ada petunjuk yang tidak baik. Apalagi media sudah berita A, B, C, D sampai Z. Yang hoax lebih banyak daripada yang benar. Jangan asa cari petunjuk saudara. Ya dari orang tua itu aman. Petunjuk dari orang tua. Tapi jangan hanya sekedar cari petunjuk saudara. Ya kalau dari Tuhan lebih pasti itu benar. Nah, kalau orang sedang bertengkar ya, bersuami istri jangan cari petunjuk dari mantan. Wah itu nenek bilang berbahaya. Ya, kamu gini dulu, aku gini. Oh gitu ya, kasihan ya. Sudah loh, cerai saja. Masih ada yang mau, aku jamin. Ya dia sendiri yang masih mau toh saudara. Nah itu penting, cari petunjuk. Nomor satu kepada Tuhan. Ya orang tua, pemimpin yang baik lah gitu saudara. Cari yang memang dia hidupnya baik. Hatinya, buah rohnya baik, ada buah rohnya. Cari petunjuk yang benar. Kamu akan selamat. Kamu akan aman. Dapat petunjuk. Seperti Yusuf, hanya dapat petunjuk dari Tuhan. Dan itu luar biasa sekali. Ya sehingga enggak salah saudara. Lalu yang keenam, suka melakukan petunjuk. Jangan hanya suka cari petunjuk, tapi suka melakukan petunjuk. Seperti ini saudara ya, sekalipun ini pemberkatan nikah ya, saudara sedang dengar petunjuk dari Tuhan. Ya mempelai berdua, orang tua, kita semua sedang dengar petunjuk dari Tuhan. Lalu ada petunjuk, dengarkan baik-baik. Jangan ngobrol, jangan apapun, jangan abaikan, dengarkan. Percayai, tapi lakukan. Itu yang paling penting. Ya mujizat pertolongan itu terjadi saat kita melakukan petunjuk.
Saudara, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa. Ayat 24, sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Kalau dia sudah minta petunjuk pada Tuhan, sudah betul, dapat petunjuk dari Tuhan, tapi diam saja, dia akan hilang. Dia enggak dapat apa-apa. Hanya waktu dia melangkah, lakukan petunjuk Tuhan, dia suku-suku bangun. Sekarang enggak mau prasangka yang buruk lagi. Dia cari Maria, ajak lagi balik. Ayo, kita bangun yang suku-suku. Saudara, waktu melakukan firman Tuhan, maka keluarganya utuh. Ya saudara, maka mereka bersama-sama dipakai Tuhan mengandung dan melahirkan Mesias. Kalau ada keluarga yang bertengkar, minta petunjuk dari Tuhan. Ya, saudara merasa disalahi, merasa disakiti. Tuhan jawab, berapa kali harus mengampuni? Berapa kali? Yang mempelai harus ngerti ya. Berapa kali harus mengampuni? Ini supaya besok berguna. Berapa kali? 70 kali, 7 kali lagi. Jadi waktu Petrus murid Yesus tanya pada Yesus, wah kita gini, kalau orang nyakiti kita nyalai, berapa kali harus mengampuni? Yesus jelaskan 70 kali, 7 kali lagi. Artinya enggak ada habis-habisnya. Bukan 7 kali, bukan 70 kali, bukan 70 kali 7, tapi kali lagi. Enggak ada habis-habisnya. Mengampuni dalam keluarga tidak ada habis-habisnya. Kenapa? Selama masih ada pengampunan, keluarga itu bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah tidak ada pengampunan, keluarga sudah gak bisa dipulihkan. Jangan harap keluarga itu hanya baik saja. Kadang-kadang salah paham. Kadang-kadang seperti tadi sempat juga atau kaget tiba-tiba emosi, salah ngomong atau kasar. Pasti ada. Tapi sekali lagi, selama masih ada maaf, masih bisa dipulihkan. Tapi kalau sudah tidak ada maaf, jangan doa percuma. Jangan, tidak ada gunanya. Mau doa seperti apapun kalau enggak mau memaafkan ya enggak bisa dipulihkan. Betul? Dengar petunjuk ini, maaf. Saya tidak tahu keadaan kalian semua masing-masing. Tapi kalau ada hal seperti ini. Dan saudara selama ini tidak bisa memaafkan. Saudara taatlah pada perintah Tuhan. Maka Tuhan berkarya. Keluargamu, pernikahanmu dipulihkan. Hidupmu dipulihkan. Dan rencana Tuhan terjadi dalam hidupmu. Ya, yang terakhir saja, rela berkorban demi untuk pekerjaan Tuhan. Ayat 25, ya mereka sudah ambil isi, tetapi tidak bersetubuh dengan dia sampai ia melahirkan anak laki-laki dan Yusuf namai dia Yesus. Sudah dengar ya? Mereka sudah pulih ya lagi, lalu menikah. Setelah menikah ini hebat. Sudah menikah kan boleh melakukan hubungan suami istri. Tadi sebelumnya kan gak boleh. Mereka tetap komitmen. Aku jaga kudusan, gak mau melanggar. Tapi karena mereka mengandung bayi, ya Yesus sang juru selamat, mereka tahu harus jaga kekudusan. Mereka tidak pernah mau melakukan hubungan suami istri sampai bayi Yesus lahir. Mereka tetap mau jaga kekudusannya. Artinya mereka itu rela berkorban. Harusnya sudah boleh loh. Tapi mereka rela. Sudah enggak. Demi menghormati Tuhan. Demi mempersembahkan yang terbaik bagi Tuhan. Demi aku cintaku pada Tuhan. Demi semua kemuliaan kekudusan. Rela untuk kemuliaan Tuhan. Rela untuk kemuliaan. Dan pengalaman saya dulu pengusaha. Saya punya pabrik sedang maju-majunya. Tuhan panggil saya jadi pendeta. Sepenuh waktu tinggalkan pabrik saya. Itu tidak mudah saudara. Orang berjuang supaya bisa jadi pengusaha. Orang berjuang supaya pabriknya maju. Saya sedang alami pabriknya sedang maju-majunya. Dipanggil Tuhan jadi pendeta seperti ini sepenuh waktu. Harus tinggalkan pabrik. Gak mudah. Daging ini tidak mau. Saya berkata Tuhan kalau boleh aku tetap jadi pengusaha. Tapi bantu gereja. Bantu dananya, bantu melayani, bantu ini dan ini. Tapi Tuhan berkata, aku sudah selamatkan kau, aku ingin pakai hidupmu. Ya akhirnya saya sudah tinggalkan perusahaan untuk ikuti. Karena Tuhan
Ya, bicara seperti pada Simon, apakah engkau mengasihi? Kalau engkau mengasihi aku, gembalakanlah kawanan dombaku. Nah, rela. Tapi saudara anggap tidak semua dipanggil seperti saya jadi pendeta ya. Tuhan itu punya panggilannya masing-masing. Dia dipanggil jadi pengusaha, dia dipanggil jadi dokter, ada dipanggil jadi orang-orang pemerintahan, ada dipanggil jadi di dunia pendidikan, semua. Jadilah terang di tempatmu, jadilah berkat di tempatmu sehingga berguna. Kalau saya dipanggil ini, rela, ya berkorban waktu, rela, korban tenaga, dimanapun kita berada, suku-suku kita beritakan kasih Tuhan, suku-suku jadi terang, suku-suku jadi berkat. Ya, nomor satukan Tuhan. Percaya saudara, kalau kita nomor satukan Tuhan, kita untung. Karena hukum pertama, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatan. Hukum pertama itu. Hukum kedua, kasihilah sesamamu seperti kau ngasihi dirimu sendiri. Itu hukum kedua. Dua-dua harus dilakukan. Mengasihi Allah harus nomor satu. Mengasihi sesama harus dilakukan. Dua-dua. Kalau kita mengasihi Allah, kita akan taat mengasihi sesama. Tapi jangan Tuhan ditaruh di bawah. Kalau Tuhan taruh di bawah, gak ada kasih karunia. Tapi kalau Tuhan dinomor satukan, ada Anda dinomor satukan Tuhan. Hidup dalam anugerah, hidup dalam berkat, hidup dalam perkenanan. Tapi kalau Tuhan tidak dinomor satukan, kita setengah mati berjuang sendiri dengan kekuatan sendiri. Ya, saya lihat mempelai itu pelayan-pelayan Tuhan semua ya, sepertinya ya. Istri itu melayani apa ya? Saya belum tahu. Ya, apa? Dulu papa mama yang melayani. Dulu, tidak boleh dulu. Kalau datang pada Tuhan, Tuhan ngomong dulu aku berkati kamu, gitu gimana? Ya, sekarang minta toh, diberkati toh, tetap toh. Jangan yang dulu, sekarang juga. Saudara semua juga yang dulu gitu. Dulu ibadah, dulu melayani. Jangan yang dulu. Tadi kalau Tuhan juga ngomong dengan jawab doamu dulu gitu. Kan repot toh kita. Sekarang tetap selamanya. Tuhan sama dulu. Sekarang sama. Kamu juga harus melayani. Ya, kita ingin ditolong Tuhan. Kita juga mau dipakai Tuhan untuk nolong orang lain. Harus. Dengar ya. Kita ingin ditolong Tuhan. Diberkati Tuhan. Tapi Tuhan ingin kita juga mau dipakai Tuhan. Nolong orang lain. Jadi berkat bagi orang lain. Itu amanat Tuhan. Mertua juga sama ya. Sudah melayani belum ya? Tapi biarlah ini jadi pesan. Percaya saya. Saya dulu pengusaha. Sedang maju-majunya. Saya ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh. Saya enggak pernah merasa rugi. Saya merasa Tuhan itu anugerah. Anak saya, menantu saya, cucu-cucu saya malah saya dorong. Ya melayani Tuhan semua. Kalau dipanggil sepenuh waktu seperti saya, jadilah. Ya, tapi dipanggil jadi apapun di tempatmu. Di situ jadi terang, di situ jadi berkat. Amin ya. Ini sekarang kita mau ikrar janji di hadapan Tuhan. Tapi tadi papa mamanya harus berjanji juga ya. Tidak boleh undur lagi ya. Ini bisa para ini. Yang orang tuanya siapa ya? Laki apa perempuan? Mama papa saya. Mama papa saya. Papa mama. Ya anaknya singer papa mama tidak tahu apa ya. Tapi diingat ya ini ya. Minta diberkati toh anaknya. Nah juga sama. Ya saya tidak perpanjangkan. Kita masuk ikrar janji. Mempelai berdua bangkit berdiri berhadapan. Ikrar janji saling mengasihi selama-lamanya. Dan kasih yang tulus. Saya beri kesempatan mempelai laki-laki lebih dulu menyatakan ikrar janji setianya. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya, Alan Setiawan, menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Marcelin Eka Putri Setiabudi
yang berada di depan saya ini, mulai saat ini menjadi istri saya yang sah. Saya berjanji dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia mengasihimu seperti Kristus mengasihi jemaatnya, membimbing dan melindungi dengan kasih setianya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai suami yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan, demikianlah saya berjanji. Ya, mempelai pria sudah janji, suaranya mantep, maka jadi singer. Biar besok jadi WL diangkat oleh Tuhan. Saya berikan kesempatan mempelai wanita. Di hadapan Tuhan Yesus Kristus dan jemaatnya, saya Marcelin Eka Putri Setiabudi menyatakan dengan tulus ikhlas bahwa Alan Setiawan yang berada di depan saya ini mulai saat ini menjadi suami saya yang sah. Saya berjanji di dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa saya bersedia tunduk kepadamu seperti jemaat tunduk kepada Kristus, menolong dan mendampingi dengan kasih setia saya, baik dalam suka maupun duka, dalam kelimpahan maupun kekurangan, dalam keadaan sehat maupun sakit, sampai maut memisahkan kita, yaitu sebagai istri yang takut akan Tuhan, sesuai dengan ketetapan Tuhan. Demikian saya berjanji. Amin. Ya, kalian berdua sudah nyatakan ikhlas janji. Kita masuk acara berikutnya, penyematan cincin. Penyematan cincin ini juga sama dengan ikhlas janji, ya. Tapi bedanya tadi ada suara yang didengar, gak ada benda bukti. Kalau ini ada benda sebagai bukti ikhlas janji tadi, gak ada suaranya. Ya, cincin dibuat dari emas, artinya kasih yang tulus, kasih yang murni seperti ini tadi. Lalu dibuat melingkar, artinya tidak ada habisnya, terus bergulir kasih itu selama hidup kalian berdua. Saya berikan mempelai laki-laki kenakan pada mempelai wanita. Iya, sudah sematkan dengan kasih. Sekarang mempelai wanita. Iya, ya beri tepuk tangan saudara. Mereka sudah nyatakan ikrarnya, ya tetap menjadi satu dengan kasih Tuhan. Sekarang kita datang pada Tuhan, minta berkat anugerah Tuhan. Silakan jalan ke tempat peneguhan, pemberkatan. Laki di sini, wanita sini, kedua tangan disatukan ya di atas Alkitab. Ayo saudara semua berdiri, kita serahkan bersama-sama kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang meneguhkan, biar Tuhan yang memberkati mereka berdua. Kita pujikan ku serahkan, ku serahkan. Kami serahkan di hadapan-Mu Tuhan Alan Setiawan dengan Marcelin Eka Putri Setiabudi. Kami percaya Tuhan yang mempertemukan dan menjodohkan mereka. Kami juga percaya Tuhan yang beri kesempatan mereka diteguhkan, diberkati pernikahannya dengan pernikahan yang kudus ini. Tuhan biarlah Tuhan sendiri yang jamah mereka. Tuhan tumpang tangan atas mereka. Tuhan teguhkan, satukan pernikahan ini. Bahkan Tuhan yang berkati pernikahan ini dalam berkat-berkat ilahi. Maka sekarang hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tumpang tangan atas mereka, teguhkan dan berkati pernikahan ini. Biarlah menjadi pernikahan yang diteguhkan,
dikuduskan, diurapi, diberkati oleh Tuhan. Sejak saat ini berkat-berkat Tuhan melimpah dalam keluarga yang baru. Berkat-berkat kebaikan Tuhan, berkat-berkat kasih, ketaatan, kesetiaan, berkat kesehatan, berkat keturunan. Semua berkat-berkat ilahi datang atas mereka. Perkenanan, tuntunan, pelindungannya. Bahkan Tuhan pakai mereka sungguh-sungguh menjadi alat yang lebih berguna lagi. Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, hamba-Mu sudah teguhkan dan berkati pernikahan ini. Jadilah pernikahan yang kudus, yang diurapi, yang berkenan dan diberkati. Serta lebih lagi dipakai oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Ya, silakan bangkit berdiri kembali ke tempat tadi. Kita akan lanjutkan acara yang lain. Kita akan masuk acara membuka cadar mempelai laki-laki, akan membuka cadar mempelai wanita. Ya, kita lihat dua anak Tuhan yang sudah dipersatukan. Ya, mereka akan diikat dengan tali. Namanya bukan rafia, tapi tali kasih agape yang dari Tuhan. Ya, untuk sebagai petanda mempelai pria akan mencium mempelai wanita sebagai kasih yang mengikat mereka. Silakan. Beri tepuk tangan yang lebih meriah lagi, saudara. Ya, saat ini mereka bukan lagi dua, tapi sudah menjadi satu. Ya, satu pasang, satu keluarga. Saya lihat, ya ini luar biasa. Saya undang wakil dari gereja maju ke depan memberikan Alkitab dan akte nikah sebagai kado kenang-kenangan. Ya, supaya firman Tuhan dibaca, dipelajari, cari petunjuk dari Tuhan tadi. Ya, akte nikah disimpan dengan baik. Ya, itu bisa dibantu, dibawakan dulu MC-nya. Sekarang mempelai, datangilah kedua orang tuamu. Berilah hormat, ucapkan syukur pada Tuhan dan ucapkan terima kasih pada orang tua. Akui kebaikan-kebaikan orang tua sejak dari kandungan sampai dilahirkan, ya bayi sampai sekarang, semua kebaikan orang tua nggak bisa terhitung. Ucapkan terima kasihmu, akui kebaikannya. Ya, untuk papa mama, terima kasih sampai hari ini membimbing, mendidik, dan tidak ada henti-hentinya kasih papa mama kepada saya. Untuk mama papa, saya doakan selalu diberikan kesehatan, panjang umur, bimbing kami anak-anak mama papa, sayangi kami anak-anak mama papa. Seperti papa mengasihi mama, mama juga sayang sama mama papa. Pokoknya kami minta doa restu, pernikahan kami menjadi pernikahan yang sakinah glory. Amin. Ya, orang tua bisa memberikan sedikit wejangan pesan-pesannya. Anak-anakku, Alan, Setiawan maupun Marcelin, Eka Putri Setiabudi, kamu berdua sekarang sudah menjadi anak-anak papa, mama. Papa, mama hanya bisa berdoa, merestui, sehingga nantinya menjadi pasangan yang takut akan Tuhan, menjadi pasangan yang sakinah glory. Selalu jagai istrimu. Seperti contoh mamah ini selalu menyayangi mamahmu. Demikian kamu Alan, sayangi istrimu sampai nanti maut yang akan memisahkan. Tuhan Yesus selalu menyertai
keluargamu yang baru ini. Terima kasih. Ya, kita dengarkan pengakuan anak. Semua kebaikan orang tua sudah sah. Ya, sekarang anak akan memberikan hormat. Kita lihat saat indah kalau antara orang tua dan anak terus bisa bersatu. Anak mengakui kebaikan orang tua yang sudah nyata pengorbanannya sejak dalam kandungan bayi sampai besar. Bisa mengucapkan terima kasih, beri hormat orang tua, terus memperjuangkan, mendoakan, berikan restu pada anak-anaknya. Anak yang baik akan dicintai oleh Tuhan. Tuhan berkata akan diberkati dan dijagai, diberikan umur panjang. Pada orang tua yang mengasihi, memperjuangkan anak, Tuhan berkata sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu, engkau akan terus dalam gendongan Tuhan, dalam kasih setia Tuhan. Itu hal yang sangat indah sekali. Dengan apa yang terjadi, kita bukan hanya melihat, petiklah pelajaran. Jadilah anak yang baik, jangan kurang ajar dengan orang tua. Orang tua pengorbanannya sudah luar biasa. Juga jadilah orang tua yang baik, yang bertanggung jawab kepada Tuhan dengan anak yang dipercayakan oleh Tuhan. Orang tua juga akan terus dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Hidupmu terus dalam anugerah Tuhan. Kita lihat hal yang indah saja saudara praktekkan dalam kehidupan saudara masing-masing. Rindukan saudara dengan orang tua dengan anak saudara. Ada hal yang indah, yang manis dalam keluargamu. Saudara akan lihat berkat keluarga itu luar biasa. Kebahagiaan keluarga luar biasa. Kalau ada selisih, selesaikan saudara dalam Tuhan. Dan itu akan menjadi luar biasa sekali. Sekali lagi juga kita akan saksikan juga anak-anak memberikan hormat, ucap terima kasih. Orang tua beri doa restu. Silakan. Mama, Papa terima kasih udah sayangin Noni dari kecil sampai sekarang. Terima kasih atas semuanya yang udah Papa Mama berikan kepada Noni. Maaf kalau Noni masih ada kurangnya. Berikan restu kok Noni sama Koko supaya menjadi keluarga yang sakinah glory. Terima kasih, Ma. Terima kasih buat Alan. Terima kasih untuk kedewasaanmu, kedewasaan yang luar biasa. Terima kasih untuk kebesaran hatimu. Dan kami berdua yakin anak Papa Mama Selin di tanganmu akan dibawa lebih baik lagi dari hari-hari sebelumnya. Beberapa hari ini sudah kamu tunjukkan pada kami kedewasaanmu, kebesaranmu, imanmu yang luar biasa. Dan terbukti hari ini semua dilancarkan oleh Tuhan. Pesan Papa cuma satu. Setiap perkara yang kalian dapatkan tetap minta petunjuk pada Tuhan. Dan untuk Selin, jadilah istri yang baik, sayangi, jagai, tutupi semua kekurangan pasanganmu dalam doanya, dalam doamu, dan tetap menjadi mama yang baik pada akhirnya seperti yang sudah mamamu lakukan kepadamu selama ini.
Papa belum banyak memberikan yang terbaik. Buat Selin, tapi Papa yakin Allah akan menutup itu semua di dalam kasih-Nya, di dalam iman-Nya. Kami hanya berdoa supaya kalian tetap teguh di dalam iman, di dalam Kristus, dan saling menghormati, tetap menghormati orang tua, baik Papa Agus, Mama Heni, dan kami. Itu saja, terima kasih. Ya, saudara, kembali situ. Saya rasa, semua sudah perhatikan ya, petiklah pelajaran yang indah. Supaya setiap keluarga kita ada pemulihan. Ya, hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak, bahkan juga hubungan persaudaraan. Supaya sungguh-sungguh dibangunlah keluarga yang berkenan. Bahkan keluarga yang dipilih oleh Tuhan untuk mendapatkan anugerah, untuk melahirkan keselamatan bagi banyak orang. Saya percaya ini kesempatan yang luar biasa. Ya, jadi anak yang bisa mengakui, berterima kasih, menghormati orang tua. Jadi orang tua yang memperjuangkan anaknya dengan sungguh-sungguh, yang mengasihi anaknya dengan sungguh-sungguh. Sehingga sungguh-sungguh anak-anaknya bertumbuh dalam kebaikan Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi. Ajarilah kami ini saling mengampuni. Ajarilah kami ini. Saudara, saya rasakan saudara, Tuhan itu mau ngadakan pemulihan keluarga. Tadi waktu saya nunggu, saya rasa itu. Ya, kita akan nyanyikan lagu ini. Ajarilah kami saling mengasihi. Ajarilah kami saling mengampuni. Saya rasakan kuat saudara, Tuhan akan beri pemulihan keluarga. Ya, khususnya untuk mempelai keluarga besar setiap kita saat ini. Ya, maka saya berharap mempelai berdiri, orang tua juga gandengan tangan. Semua bergandengan tangan. Saudara semua berdiri semua. Saudara semua berdiri yang hadir. Kalau saudara datang dengan keluargamu, gandeng keluargamu. Pujikan ini sungguh-sungguh. Kalau keluargamu tidak hadir dalam pujian tadi, doakan keluargamu. Dimanapun dia berada, tidak apa-apa. Tuhan akan dengar doa kita. Tuhan, kita pujikan lagu ini jadi doa kita. Ajarilah kami saling mengasihi. Kasih pasti lemah lembut. Belajar lemah lembut saudara. Kasih pasti memaafkan. Belajar memaafkan saudara. Kasih pasti murah dalam memberi, murah dalam mengampuni. Kasih-Mu Tuhan, ajarilah. Jadikan lagu ini jadi doa saudara. Tuhan mendengar doa, Tuhan mengabulkan doa. Saya tahu Tuhan sedang berbicara. Orang sungguh-sungguh membawa keluarganya akan mengalami pemulihan dalam keluarganya, akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Kasih-Mu ya Tuhan, Kasih-Mu kudus ya. Sekali lagi, ajarilah kami Tuhan, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah. Jadikan lagu ini doa saudara, jangan menyanyi saudara. Doakan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan, ajari kami Tuhan. Kami ini saling mengampuni.
Ajarilah kami kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus ya. Sekali lagi dengan segenap hati, ajarilah kami Tuhan. Ajarilah kami. Engkau dengarkan doa setiap kami melalui lagu ini Tuhan. Engkau dengarkan, bahkan Engkau jawab doa mereka. Berikan pemulihan dalam rumah tangga. Berilah hati yang saling mengasihi dengan kasih ilahi. Oh, ajari kami semua mengampuni, masalah diselesaikan. Oh, semua halangan diselesaikan. Atasnya. Kami tahu Engkau mendengar doa-doa ini. Kami tahu Engkau menjawab doa-doa ini. Sekalipun peneguhan, pemberkatan nikah, Tuhan, Engkau berkati kami semuanya. Tuhan, Kau berkati mempelai berdua. Tuhan, Kau berkati kedua orang tuanya. Dan sungguh-sungguh Tuhan, peneguhan, pemberkatan nikah mendatangkan anugerah besar bagi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus, diberkatilah setiap orang yang berani percaya pada Tuhan dan taat melakukan firman Tuhan. Amin. Amin. Silakan duduk, saudara. Puji Tuhan, anugerah Tuhan dan hadirat Tuhan begitu indah di tempat ini ketika Alan dan Selin menerima pemberkatan pernikahan yang kudus dari Tuhan. Ini waktunya bagi mempelai berdua untuk memberikan persembahan sulung sebagai tanda cinta dan kasih kepada Tuhan atas anugerah yang sudah diberikan. Dipersembahkan kepada mempelai berdua, dipersilahkan. Di dalam doamu, Kau sebut namaku. Di dalam harapmu, Kau sebut namaku. Di dalam segala namaku di hatimu. Tak dapat ku balas cintamu, ayahku. Puji Tuhan, Alan dan Selin sudah mempersembahkan persembahan sulung sebagai ucapan syukur kepada Tuhan di awal mula pernikahan dan rumah tangga yang baru. Anugerah Tuhan menyertai. Dan lagu ini menjadi persembahan dari mempelai berdua untuk orang tua, papa mama dari Alan dan papa mama dari Selin. Terima kasih untuk cinta, kasih sayang, doa yang diberikan bagi Alan dan Selin sepanjang hidup mereka. Dan hari ini memasuki rumah tangga yang baru dalam anugerah Tuhan. Terima kasih Tuhan, lindungi ayah ibuku. Dalam doaku berseru, tetes air mata yang Kau tabur dituai bahagia. Amin. Kita sudah selesaikan peneguhan pemberkatan nikah. Kita bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Ya, semua bangkit berdiri, kita akan tutup dalam doa. Mari kita datang kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan karena segala kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Kami boleh merasakan hadirat Tuhan sebagai tanda perkenanan Tuhan untuk peneguhan pemberkatan nikah ini. Itu menjadi berkat yang besar untuk mempelai berdua, untuk kedua orang tuanya. Hamba-Mu juga doakan berkati semua yang sudah hadir, semua yang ikut dalam pelayanan ini. Sehingga segala kebaikan dan anugerah daripada Tuhan
Tuhan, kami akan kembali. Tuhan juga menyertai sepanjang hidup kami. Hidup yang benar, hidup yang berkenan pada Tuhan. Hidup sesuai dengan firman-Mu. Bahkan Kau pakai hidup kami untuk jadi terang, untuk jadi berkat dimanapun berada. Kami serahkan semuanya yang masih akan dilakukan juga dalam anugerah Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami panjatkan doa dan ucapan syukur kami. Amin. Amin. Mempelai berdua.